Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Di kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk bermajelis di Masjid Darul Ikhwan ini. Pada agenda kajian rutin kita dan untuk tema malam hari ini tematik ya, kita akan membahas berkenaan dengan ibadah yang sebentar lagi nanti akan kita laksanakan, pelaksanaan ibadah kurban. Dan yang akan kita bahas bukanlah membahas fikih kurban yang secara detail, namun kita lebih membahas terkait dengan kepanitiaan ya, karena memang pada umumnya yang banyak kita dapati pelaksanaan ataupun pengurusan hewan kurban oleh masyarakat kita ini diamanahkan atau diwakilkan kepada panitia. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami dapati ataupun masalah-masalah yang sering ditanyakan kepada kami berkenaan dengan kepanitiaan, apa yang boleh, apa yang tidak, sehingga ini menjadi latar belakang kami memandang perlunya kita untuk memahami seperti apa peran masing-masing dari sahibul kurban ataupun panitia kurban, yang agar kedua belah pihak ini ya, tidak jatuh pada perkara yang diharamkan ya, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang mulia di waktu yang istimewa. Jangan sampai kemudian ya salah dalam mengamanahkan atau salah dalam menjalankan apa yang telah diwakilkan. Mohon maaf ada sedikit ya masalah terkait dengan koneksi data kita. Barangkali teman-teman bisa mendownload ya di grup Masjid Darul Ikhwan. Kami sudah kirimkan filenya di situ. Bagi yang bergabung di grup masjid silakan bisa menyimak ya, atau kita dengarkan bersama-sama berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Tapi ikhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Halal haram kepanitiaan ibadah kurban. Kita ambil tema seperti ini karena ya perkara yang halal ya jelas ada yang diperbolehkan, baik itu bagi sahibul kurban maupun bagi panitia kurban, dan ada yang diharamkan, dan itu jangan sampai terjadi ya, karena ini waktu yang istimewa. Kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, waktu istimewa untuk beribadah, waktu spesial, waktu terbaik dalam bilangan tahun untuk beribadah. Maka jangan sampai waktu yang istimewa ini kemudian ya seseorang melakukan sebuah kezaliman, melakukan sebuah maksiat, baik itu secara tersembunyi maupun secara terang-terangan dan terorganisir barangkali, waliyadzubillah. Maka jangan sampai ya. Dan begitu banyak ya masalah-masalah yang terjadi di dalam kepanitiaan yang ini bisa menjadi sebab ada di antara kaum muslimin yang kemudian mereka mengundurkan niat mereka sehingga tidak mau berkurban lagi, atau ada orang yang tidak mau berkurban gara-gara kepanitiaan yang tidak beres. Padahal ini adalah sunnah yang agung, sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah. Alhamdulillah. Kami ringkas saja, ada 5 hal penting ya. Sejatinya mungkin banyak perkara yang perlu untuk kita ketahui, tapi kita cukupkan karena keterbatasan waktu dan setidaknya bisa menjadi ya, membuka pola pikir kita hal-hal penting utama ya, agar kita bisa menjalankan amanah dari sahibul kurban ya. Ya penting bagi kita untuk berilmu sebelum beramal ya. Jadi
karena ini adalah akad mewakilkan, ada amanah yang diberikan kepada kita. Kita sedang menjalankan, menunaikan ibadah orang lain, dan kita tahu yang namanya ibadah ya butuh ilmu. Jangan sampai nanti di dalam menjalankan ini ternyata ya seorang jatuh dalam kesalahan yang menjadikan ibadahnya tertolak, ya, ibadah tersebut tidak bermanfaat. Baik. Kita awali dengan keutamaan berkurban, ya, keutamaan bagi sahibul kurban, dia menjalankan ibadah yang agung ini. Demikian juga mereka yang bertindak selaku panitia. Apa istimewanya kalau kita mengeluarkan sebagian dari harta kita yang kemudian kita belikan hewan kurban, dan setelah itu kemudian kita distribusikan, kita bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Tentunya perbuatan ini adalah dalam rangka kita mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap tahun berkurban, dan bahkan sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kami pernah ya bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi safar waktu itu pun, kemudian fashtarakna ya fil baqarati sab'ah, kemudian kami pun bersama Rasulullah ikut berkurban. Jadi satu sapi 7 orang. Jadi dalam kondisi safar pun Rasulullah masih melaksanakan ibadah ini. Dan ini juga adalah bentuk syukur beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ada yang memaknai nikmat yang banyak, dan ada yang memaknai bahwa Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai di surga. Dan bentuk syukur Rasulullah SAW atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau, Allah perintahkan mengerjakan 2 ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, kerjakanlah ibadah salat, demikian juga wanhar di sini beribadah kurban. Jadi Rasulullah ya menjalankan sunnah, dan tentunya kita sebagai bukti cinta kita, maka siapa yang berkurban sejatinya dia sedang ya menunjukkan, mengekspresikan cinta dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi mereka yang berkurban, dia sedang menjalankan ibadah yang mulia di waktu yang istimewa. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bagi orang yang berkurban. Ya, ada yang menyebutkan bahwa nanti hewan kurban akan menjadi tunggangan dia kelak di hari mahsyar. Namun ini hadis-hadis yang dhaif. Demikian juga ada yang menyebutkan setiap bulu dari hewan kurban akan menjadi kebaikan baginya. Namun riwayat-riwayat tersebut juga riwayat-riwayat yang lemah. Namun cukup bagi kita, ya, manakala ini ibadah pasti ada keutamaan, karena Allah Ta'ala terkadang menyebutkan sebuah ibadah apa keistimewaan dunia akhiratnya ada. Tapi pun kalaupun tidak disebutkan bukan berarti ini tidak spesial. Tiap tahun yang dilakukan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwa ini ibadah yang agung. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah kurban, ya, penyembelihan itu adalah ibadah yang ada di setiap umat. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Allah berfirman, setiap umat kami jadikan mansak, ya. Mansaka ini adalah ibadah penyembelihan, itu ada disyariatkan di setiap umat. Berarti ini ibadah yang spesial, bukan hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Taib. Terlepas dari ibadah ini, walaupun tidak ada penyebutan apa keutamaan, ya, seperti ibadah yang lain mungkin menghapus dosa tahun lalu, ya, seperti puasa Arafah, bukan berarti kemudian ibadah kurban tidak ada keutamaan. Jelas ada keutamaan. Ini adalah bagian dari ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Dan semua ibadah keutamaannya adalah mengantarkan pelakunya ke mana? Ke surga. Maka cukup itu mungkin menjadi motivasi kita. Apa sih semangat kita berkurban? Surga Allah Ta'ala, ya, karena semua ibadah akan dibalas dengan surga. Apalagi ini dilakukan di waktu yang utama, ya, kita berkurban, menyembelih, bersedekah di hari yang tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian mereka yang berkurban juga akan mendapatkan keutamaan bersedekah. Ingat firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan itu akan diganti oleh Allah Ta'ala.
Ya, maka ya mungkin muncul kalau kita berkurban, ya, padahal ini uang mungkin cukup untuk sisa makan kelak. Karena orang yang dikatakan mampu itu mereka yang punya harta untuk nafkah wajib dia selama 4 hari. Ya, dia punya nafkah untuk punya harta untuk nafkah dia selama 4 hari. Nah, kalau ada harta lebih dari nafkah wajib dan ternyata kelebihan ini cukup beli hewan kurban, berarti dia termasuk yang mampu. Kalau misalkan kambing 2.600.000, dia sehari itu cukup makan 100.000. 4 hari 400.000, punya uang 3 juta, sisa 2.600.000, cukup beli hewan kurban, termasuk mampu dia. Termasuk orang yang mampu. Cuma mungkin ada pertanyaan ya, kalau kita kurban terus habis itu makan apa? Ya kita makan daging lah, kan dapat daging kita kan. Tapi setidaknya jawabannya karena kita nggak yakin gitu kan. Kita nggak yakin Allah akan mengganti. Selama kita nggak yakin, kita nggak akan bersedekah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan yang menjadikan kemiskinan itu ada di benak kita. Ketika ingin bersedekah, syaitan akan menggoda, antar berkurang harta karena antar nggak makan. Seperti itu syaitan menjanjikan. Adapun Allah Ta'ala menjanjikan yudha'afu lahu ad'afan katsirah. Allah akan mengganti dengan lipat ganda yang begitu banyak ya. Baik, kita cepatkan saja. Ini bagi sahibul kurban barangkali atau bisa ya mengkaji, sudah ada itu pembahasan di fikih kurbannya. Kita lebih kepada kepanitiaan. Di sini keutamaan membantu sahibul kurban. Apa sih keutamaan jadi panitia gitu bahasa kitanya? Apa istimewa jadi panitia? Apakah kan nanti dapat baju panitia, dapat kartu peserta ya? Menjadi ya ini nanti akan menjadi anggota masjid terpilih misalkan, ya tentunya motivasi kita motivasi akhirat ya. Keutamaan membantu sahibul kurban, jadi panitia kurban itu kita sedang beribadah. Ibadah kita apa? Ibadah kita membantu orang yang sedang beribadah. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau ingin dimudahkan urusan kita, maka kita mudahkan urusan orang lain. Kita ingin dibantu oleh Allah, kita bantu orang lain. Apa bantuan kita kepada orang lain? Ya kita nggak bisa, kita termasuk nggak mampu berkurban. Ada orang berkurban dia nggak bisa ngurusi hewan kurbannya sendiri, maka kita membantu. Jadi motivasi akhirat ini harus menjadi sebab nomor 1 bagi para panitia. Kalau motivasi pertamanya adalah dunia, daging, itu akan jadi masalah. Tapi kalau panitia motivasi utamanya adalah bantu, ini hari istimewa, tanggal 10, hari terakhir dari hari terbaik sepanjang tahun, mari kita bantu orang lain untuk beribadah. Semoga Allah Ta'ala juga jadikan kita ya dapatkan pahala yang banyak sebagaimana orang-orang yang berkurban. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Panitia perannya banyak. Sebelum hari Idul Adha mereka sudah menginformasikan, mengajak, mengarahkan, membimbing, ya, memberikan edukasi, pelatihan. Ini semua adalah ngajak orang lain beribadah. Maka insya Allah, walaupun yang bersangkutan barangkali tidak termasuk orang yang berkurban, tidak mampu, tapi karena dia mengajak orang lain, kemudian orang lain jadi mau beribadah, semoga dia mendapatkan pahala yang sama seperti hadis yang disebutkan. Jadi bagi panitia, keutamaan akhirat ini harus dikejar. Kita sedang beribadah, ya, kita sedang beribadah membantu orang lain. Tidak ada amalan ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallahi min hadzal asyar, ya. Tidak ada hari di mana amal soleh itu lebih utama dikerjakan daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Dan ini Idul Adha 10 terakhir berarti. Jadi kesempatan, walaupun kurban nanti bisa dikerjakan sampai dengan hari terakhir, hari tasyrik, tapi ini biasanya, dan kalau misalkan mungkin kita laksanakan di hari 10, ini kesempatan. Orang lain dengan hartanya dia berkurban, dan kita dengan tenaga bantu mereka. Adil kan? Semua bisa dapatkan keutamaan itu.
Ya, jadi ini harus menjadi motivasi utama panitia. Ya, mungkin ketua panitia siap ya mengatakan siap dapat pahala, siap nggak dapat daging. Ya, itu pertanyaan harus disampaikan. Kalau nggak siap, ya udah jangan jadi panitia. Ya, siap untuk dapat pahala itu dulu motivasi utamanya. Tapi kalau siapnya untuk dapatkan daging, nah ini masalah. Manakala dunia ini ibadah loh, kita sedang beribadah. Kalau ibadah itu dunia jadi tujuannya, masalah kan? Panitia juga sama, panitia ingat sedang beribadah. Ibadahnya apa? Bantu orang yang berkurban. Manakala ibadahnya tujuannya dunia akan jadi masalah. Itu sumber masalah utama adalah niat nggak benar. Maka bagi para panitia ya luruskan niat dalam rangka membantu orang. Kalau memang merasa aduh berat, ya udah nggak usah jadi panitia. Ya, nggak usah jadi panitia. Nggak wajib antum jadi panitia. Ada dalil antum wajib jadi panitia? Keharusan ada undang-undang atau peraturan yang menjadikan antum harus jadi panitia? Nggak ada. Terkait dengan pengurusan ibadah kurban, nah ini sahibul kurban juga harus paham ya, bahwa asalnya ini ibadah Allah perintahkan untuk pribadi masing-masing bagi mereka yang mampu. Ya, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi. Rasulullah beliau berkurban dengan kambing pilihan beliau, dzabahahuma biyadihi, beliau sembelih sendiri. Jadi yang namanya ibadah, ya kita kan diciptakan untuk beribadah. Ya ibadah masing-masing. Kurban pun asalnya adalah untuk masing-masing kita bagi yang mampu. Pelaksanaannya, pengurusannya, mulai dari menyembelih sampai nanti kita distribusikan, kerjakan sendiri. Asalnya demikian. Ya, kalau ingin mendapatkan keutamaan yang lebih banyak, ya kita berkurban juga melaksanakan itu. Ya kita menyembelih walaupun nanti barangkali bersama-sama dengan panitia, tapi kita ikut andil dalam ibadah. Ini ibadah kita. Ini ibadah kita. Jadi sahibul kurban paham ya. Jangan apa-apa nanti serahkan. Ya kalau memang dia nggak mampu, mungkin saja ada orang sudah tua, sudah nggak mampu lagi, wanita juga barangkali dia nggak mungkin. Tapi bagi mereka yang sahibul kurban khususnya dia mampu untuk melaksanakannya, maka ini hukum asalnya adalah ibadah yang memang dibebankan kepada antum. Ini ibadah antum kerjakan sendiri. Ya, ini berbicara hukum asal. Pun juga ada ibadah yang Allah Ta'ala jadikan bahwa pelaksanaannya bisa untuk diwakilkan. Tidak semua ibadah, sholat nggak bisa kita wakilkan, enggak. Tapi untuk ibadah kurban ini bisa. Ya, ada praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ya di sini di hadis Jabir ya, beliau ketika haji wada ya terkait dengan haji beliau ada 100 ekor unta punya beliau. Kemudian beliau sembelih sendiri sebanyak 63 sesuai dengan umur beliau pada waktu itu, dan sisanya beliau menyembelih 63 hewan sembelihan dengan tangannya sendiri. Setelah itu beliau memberi sisanya kepada Ali bin Abi Thalib. Memberi maksudnya mengurusi ya. Dalam riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ya amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala budni. Rasulullah memerintahkan aku mengurusi hewan kurbannya. Ada 100 ya, anuqassimaha, dan aku bagikan juga kepada fakir miskin ya, dan memerintahkanku untuk tidak memberikan daging sedikit pun kepada tukang jagalnya. Jadi ini ibadah memang bisa untuk diwakilkan juga. Tapi pun ya hukum mewakilkan ini boleh asalnya. Artinya jadi panitia ya silahkan. Tapi jangan sampai nanti ada pemaksaan. Maksudnya apa? Semua yang kurban wajib serahkan ke panitia. Ada peraturan seperti itu. Kalau kurban di sini nggak boleh kurban sendiri, harus ke panitia. Ada dalil mewajibkan kurban harus diwakilkan? Enggak. Hukum asalnya boleh, mau diwakilkan, mau dikerjakan sendiri silakan. Nah di sini ada terkadang sikap yang melampaui batas dari para panitia. Ya kesannya kurban itu harus semua dikoordinir, harus lewat panitia semua. Ya jadi ini juga salah memaksakan. Asalnya ini ibadah masing-masing. Dan sahibul kurban juga sadar diri. Artinya ini ibadah antum. Jangan apa-apa nanti semua diberatkan ke panitia ya. Panitia nanggung, panitia kewalahan. Sahibul kurban cuma dia nyerahkan saja, tidak membantu sedikit pun. Nah ini juga salah. Jadi
masing-masing kedua belah pihak ini sadar dengan posisinya. Sahibul kurban dia sedang beribadah, lakukan apa yang bisa dia lakukan, dan panitia dia bukan pemilik hewan, dia bukan yang memiliki harta, dia hanya bantu. Tapi terkadang didapati panitia berlebihan, kesannya mereka yang punya hewan, ya. Jadi yang kurban harus ke kami, kalau udah masuk ke mereka yang lain nggak boleh ikut campur. Sahibul kurban pun kadang nggak dapat daging, nggak bisa, mereka batasi juga daging. Itu kan harta orang, Anda cuma diwakilkan. Ya memang terkadang keberadaan panitia barangkali bisa menjadi sesuatu yang wajib kifayah. Dalam artian apa? Misalkan satu kampung orang nggak mau kurban, karena apa? Nggak ada yang bisa ngurusin gitu. Maka mau nggak mau harus ada tim, misalkan orang-orang yang di sini sukarelawan, mereka bantu pengurusan agar sunnah ini, ya sunnah berkurban nggak hilang. Gara-gara orang nggak bisa ngurusin tadi. Ini dalam kondisi seperti itu butuh keberadaan panitia, sesuatu yang wajib kifayah barangkali, ya. Tapi dalam kondisi orang semua mungkin bisa untuk melaksanakannya, maka ya silakan ya untuk membentuk panitia, baik itu di masjid atau panitia tersendiri independen, atau barangkali antum bikin biro jasa pengurusan hewan kurban, tidak masalah. Tapi ingat, keberadaan panitia ya hukum asalnya adalah boleh, ibadah yang bisa mau diwakilkan atau tidak pun tidak masalah. Jadi jangan sampai nanti ya ketika ya salah dalam memahami ini, kesannya tadi ya kurban harus ke panitia, padahal enggak harus. Mewakilkan di sini boleh bagi yang enggak mampu. Kalau dia mampu ya silahkan, ya. Jadi hukum jadi panitia ya itu enggak wajib. Kalau misalkan merasa sudah enggak sanggup, ya sudah, enggak ada yang mewajibkan antum untuk jadi panitia. Kalau antum memang ingin membantu ya silahkan. Membantu orang kan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Nah orang lain juga yang berkurban tidak untuk kita paksakan harus diwakilkan semua ke kita, enggak juga. Itu ibadah dia, itu harta dia. Kalau dia ingin ngurusi sendiri ya silahkan. Yang terjadi dipaksakan, kalau enggak berkurban ke panitia kemudian dia dikucilkan. Ada sampai seperti itu, maka ini kezaliman, ya. Ini ibadah, mestinya hari untuk beribadah, kok terjadi hari saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Jadi ibadah ini bisa untuk diwakilkan kalau memang orang yang tidak mampu mengurusi. Tapi dalam kondisi dia mampu mengurusi, itu yang lebih utama. Yubashir binafsi, dia sembelih sendiri, dia urus sendiri, cincang sendiri, dia bagi sendiri, itu ibadah dia, ya. Tapi kalau memang nggak mampu boleh diwakilkan. Nah yang diwakilkan jangan melampaui batas. Anda hanya statusnya sebagai wakil, bukan pemilik hewan. Jadi jangan nanti merasa sudah diwakilkan bertindak sewenang-wenang, ya. Udah tidak memperhatikan lagi siapa pemilik hewan kurban ini, merasa itu milik dia sendiri, padahal tidaklah demikian. Kemudian terkait dengan mereka yang mewakilkan hewan kurbannya kepada pihak lain, entah kita panitia mengatakannya, karena jarang kita dapati ada jasa khusus pengurusan hewan kurban. Di sebagian daerah kami dapati sewaktu tinggal di Madinah, di sana seperti itu, ada tempat RPH-nya, kita beli hewan kurban, kemudian setelah dibeli kita pergi ke kandang sampingnya, ke tempat sampingnya, itu ada pengurusan, jadi ngupah lagi untuk jagalnya. Biaya satu hewan misalkan kambing 15 real, nanti disembelih sampai kemudian dikuliti, dicincang, nanti kita dapat udah dikemas-kemas, tinggal kita bagi, pun mustahiknya sudah siap biasanya di dekat situ biasanya, ya. Demikian di sebagian daerah ada jasa seperti itu. Jadi kita ya kalaupun ada tapi sangat sedikit, umumnya melalui kepanitiaan, ya. Namun agak samar-samar ini panitianya, antara ngambil upah atau tanpa upah, nanti kita jelaskan terkait dengan akad. Baik. Bagi yang mewakilkan, berarti ini ada akad, ya. Akad mewakilkan pengurusan hewan kurban. Maka kedua belah pihak sahibul kurban, baik demikian juga dengan panitia, mereka mengingat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud,
Ya, wahai orang yang beriman, penuhilah janji kalian, akad yang kalian buat. Pun banyak ayat ya, la takhunu amanatikum. Janganlah kalian berkhianat dengan amanah yang diberikan kepada kalian. Begitu banyak ayat ataupun hadis yang menyuruh kita untuk menunaikan amanah yang telah kita buat. Nah, ini kita ya selaku orang yang beriman, Allah ingatkan karena kita sedang mengurusi ibadah, mengurusi harta. Jangan sampai nanti ibadah ini enggak diterima atau ada harta orang lain kita makan yang tadi halal jadi haram. Ini perkaranya enggak simpel ya. Ini perkara nanti sesuatu yang akan juga barangkali masuk ke perut kita. Kalau ini halal alhamdulillah. Kalau haram ayulah min nabata min suhtin fannaru aula biha. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak baginya. Doa kita enggak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita jadi sulit beribadah. Apa sebabnya? Karena ada sesuatu yang haram yang kita konsumsi. Dari mana bisa kita makan sesuatu yang haram? Dari akad-akad yang kita tidak amanah menjalankannya. Barangkali dari situ ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan akad kepanitan kurban, ini sebatas yang kami ketahui ya, ada 3. Ada akad jual beli. Maksudnya seperti apa? Barangkali panitia, kita nyebutnya panitia ya, karena di sini itu yang dipakai. Panitia mereka punya usaha masjid, entah apalah, panitia sendiri, entah itu panitia masjid atau panitia yang tidak di bawah masjid. Mereka nernak hewan kurban, kambing, sapi ya. Ya, kemudian mereka juga yang mengajak orang lain yang mau berkurban kepada kami, harga sekian itu sudah include semuanya. Ya, ketika Anda membeli kepada kami, terima beres sudah, sampai distribusi. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Hewannya ada, kami siapkan, kemudian kami juga siap. Jadi plusnya kalau beli ke kami juga nanti langsung menyembelihnya, menguliti, pisah dagingnya, cincang, kemas, distribusi juga. Jadi di sini di atas nama panitia tapi juga sebagai penjual. Jarang di sini ya kita dapati ya, agak jarang. Tapi mungkin aja ada. Berarti ini akadnya ada akad jual beli, juga ada akad yang lainnya, tidak ada akad amanahnya, mewakilkan pengurusan hewan kurbannya. Tapi ini juga untuk diketahui kalau memang demikian panitia dia jual beli, maka berlaku akad jual beli. Nanti ada ya terkait dengan konsekuensinya. Ada akad kepanitiaan kurban, akad mewakilkan dengan syarat upah. Jadi tolong urusi hewan kurban saya ya. Ini kambing upahnya sekian. Jadi pakai upah ya, ngurusi kambing atau sapi dengan upah. Baik ya, kesepakatan bersamalah atau panitia sendiri, mereka kami siap melayani pengurusan hewan kurban Anda. Jasa sesuai dengan pekerjaan yang diamanahkan, menyembelih sekian ya, menguliti sekian, distribusi sekian. Ini boleh, enggak masalah ya. Sama seperti kita misalkan kita nggak tahu siapa mustahik ya, fakir miskin daerah sekitar, dan kita ingin menyampaikan zakat kita, kemudian kita nggak sempat nih, kita tugasin orang, antum mau nggak bantu bagikan zakat saya, ini upahnya, dikasih upah, nggak masalah ya, seperti itu. Nah ini juga sama, dan itu nggak masalah. Jadi jangan dibilang ibadah kok jadi materi gitu kan. Enggak, ini perkara yang boleh mewakilkan di sini. Ini berarti apa? Akad ijarah nanti namanya. Kesannya apa? Antum kerja sama sahibul kurban. Maksudnya apa? Antum kerja sama dia, kerjanya apa? Ngurusin hewan kurbannya, antum berhak dapat upah. Yang namanya kerja sama orang, dia berhak dapat upah. Nah, ini akad, silakan panitia barangkali ingin seperti ini ya, kita ya, butuhlah dana, nanti bisa kita gunakan untuk operasional masjid atau untuk yang lainnya, ya silakan. Jadi sahibul kurban pun nggak boleh ya untuk kita berburuk sangka, pun masyarakat juga lah ini ya apa-apa nih ibadah kok dikomersilkan ya, nggak masalah. Akad jual jasa di sini tidak masalah, tapi konsekuensinya ada nanti. Kemudian yang ketiga, akad mewakilkan tanpa syarat upah. Nah ini memang murni nyari pahala aja gitu, tidak nyari daging, nyari pahala. Memang dia ya mewakilkan, tolong urus, iya kita urusi.
kita nggak minta upah sedikit pun. Nggak ada syarat nanti besaran berapa biaya ataupun yang upah yang akan diberikan, nggak ada kesepakatan sama sekali. Jadi memang murni nolong gitu. Melihat saudaranya, dia nggak bisa, dia nyembelih bisa, habis itu mungkin ngulitinnya lama, udah kita bantu, kita urusi. Nah ini, tinggal panitia, misal antum akadnya yang mana ini? Ada samar-samar terkadang. Nggak ada akad jasa, ya, nggak ada akad syarat upah terkadang panitia. Bahasanya ya mewakilkan tanpa syarat upah, tapi prakteknya minta upah. Prakteknya minta upah dengan bahasa apa? Jatah panitia berapa gitu. Ketika sudah minta jatah, itu kesannya upah, karena yang namanya upah itu bisa dituntut. Namanya upah itu bisa dituntut, ada besarannya. Saat panitia berbicara, jatah kami nanti berapa ya, berapa kilo, itu kesannya minta upah itu. Jadi kalau memang dari awal ingin akad dengan upah, ya bilang saja, tapi ada syarat, nanti nggak boleh daging sebagai upah. Itu konsekuensinya. Jadi kalau memang kalau begitu nggak boleh daging, pakai uang ya pakai uang, silakan. Ya, atau pakai yang lain. Ya kalau nggak pakai akad yang ketiga, diwakilkan tanpa syarat upah. Nah ini panitia, kalau nggak ada upah terus capek, ya itulah, itu ibadah antum. Ibadah orang dia ngeluar duit, ibadah antum ngeluar tenaga. Ya, sama-sama dapat pahala, insya Allah, sama-sama dapat pahala. Jadi tinggal ya dilihat ini panitia akadnya apa. Maka panitia yang kemudian menambahkan ada biaya operasional di situ dari harga patungan sapi itu, maka perlu diperjelas biaya operasional itu termasuk upah atau hanya berupa untuk beli alat-alat saja. Tapi kalau termasuk upah, maka hati-hati, nanti nggak boleh panitia nggak dapat daging. Maka disampaikan, kita ini sudah dapat upah dari biaya operasional, semua nggak boleh minta daging. Ya udah, kalau nggak siap mundur teratur saja. Ya. Jadi ini akan perlu dari awal dari sini, kapan dia boleh mendapatkan daging. Kalau akadnya tanpa syarat upah itu melalui hadiah. Nah, penitiaan kurban tadi telah kita jelaskan bahwa ada 3 akad yang barangkali ini terjadi di dalam pengurusan hewan kurban bila mana itu diwakilkan, diwakilkan. Barangkali panitia dia juga bertindak sebagai penjual hewan kurban. Berarti di situ juga nanti akan ada akad jual belinya. Atau panitia mereka tidak menjual, mereka hanya bertindak sebagai pihak ini saja ya, seperti biro jasa lah gitu. Mereka nyari hewan kurbannya, mereka koordinir ya orang-orang yang kemudian ingin berkurban, mereka cari hewan kurban yang sesuai, kemudian mereka juga urusi terkait dengan penyembelihan sampai dengan nanti distribusi. Dan ini ya karena ada waktu, ada tenaga, mereka butuh upah untuk koordinasi, untuk transportasi barangkali, maka akad seperti ini boleh ya, akad dia mewakilkan namun ada syarat upahnya. Kemudian yang ketiga barangkali yang terjadi adalah akad mewakilkan tanpa syarat upah. Jadi memang panitia murni membantu, sifatnya membantu, sama sekali tidak berharap keuntungan duniawi, tidak nyari untung, baik itu uang dari kelebihan patungan sapinya atau keuntungan nanti mendapatkan daging sesuai dengan ini mereka ya, pembagian mereka, sama sekali tidak. Tapi murni memang membantu ya, orang sedang beribadah dengan hartanya, panitia sedang beribadah dengan tenaganya ya. Maka panitia yang ada silahkan, kita ini sedang berada di akad yang mana ya. Kalau akad yang pertama ya kita bukan penjual kita. Tapi kalau kita pakai syarat upah nanti nggak enak sama masyarakat, dituduh nanti panitia nyari uang
ya udah pakai akad yang ketiga, silahkan. Ini lebih murni beribadah, tapi konsekuensinya ada, ya. Konsekuensinya kalau tanpa upah, ya berarti memang nolong. Jangan berharap apapun, berharap pahala, berharap ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan samar-samar nanti di awal nggak ngomong tanpa upah, ya kita bantu, tapi ternyata di lapangan mereka ya membatasi, mereka mengatur, ya bertindak sudah melampaui batasnya, maka ini tindakan yang salah, ya. Baik. Ada konsekuensi dari akad yang dibuat. Semua akad, ya. Dalam syariat ini ada konsekuensinya. Menikah, akad nikah itu konsekuensinya akan ada kemudian hak dan kewajiban antar pasangannya. Taib, ya kita berbicara tentang kurban ketika itu diwakilkan. Bila panitia, kita ini penjual juga sekaligus yang mengurusi sampai dengan distribusinya. Ya, kalau penjual tetapkan harga yang pasti. Ya, kalau ya silakan sampaikan harganya sekian, ya. Jangan nanti nggak jelas, ya. Ada dua harga, barangkali nanti ya, ini beli hari ini sekian, nanti mungkin akan berubah lagi. Ya silakan, memang ada penawaran ya Pak, sesuai dengan harga apa, biasanya makin dekat hari H makin mahal, silakan. Tapi intinya yang pasti nanti kalaupun nanti ada perbedaan antara cash ataupun dengan kredit, itu biasa dalam jual beli, tidak masalah, tapi harganya jelas, ya. Harganya jelas, jangan sampai nanti orang sudah bayar ternyata masih kurang, nanti khawatir tidak ada keridhaan dari sahibul kurban. Mereka menjamin juga hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, penjual harus paham, ini panitia. Karena apa? Hewan kurban itu enggak semua jenis hewan bisa dikurbankan, pun juga ada jenis hewan yang termasuk hewan kurban enggak semua bisa juga dikurbankan, kecuali dengan syarat seperti ada kriteria umurnya, cacatnya jangan sampai ada. Nah, ini juga mereka menjamin para penjual, ya, jangan karena melihat panitia jangan hanya melihat oh ini dah gemuk, ini 300 kilo tapi umur sapi belum sampai 2 tahun. Ya, barangkali ada belum sampai 2 tahun tapi sudah besar badannya. Tapi tidak melihat pada jumlah daging atau berat badannya, tapi dilihat ada kriteria umur, ya. Demikian juga ya jangan sampai ada cacat, itu yang dijelaskan dalam fikih kurban. Serta hal-hal yang ditetapkan syariat dalam praktek jual beli, ya. Jangan sampai nanti ya berbohong, ya, ngasih iklan segini, ya bahwa sapinya gede-gede di spanduknya, ternyata yang datang itu kan spanduk apa gemuk-gemuk gitu kan, ternyata yang datang adalah sapi yang kurus. Nanti ada penipuan seperti itu, nggak boleh, ya. Penjual jelas keberkahan dengan kejujuran dia, harga ya tawar menawar lah dengan sahibul kurban. Nah, pembeli juga ya dia sahibul kurban, ya serahkan uang sesuai dengan yang disepakati, baik misalkan bayar langsung di awal atau DP-nya, atau mungkin nanti dilunasi kapan yang sesuai dengan disepakati, itu akad jual beli, ya. Konsekuensi akad jual beli siap untung rugi. Jangan cuma siap untung saja. Oh, kita nih ini kan potensi untuk dapatkan keuntungan. Satu sapi bisa kadang untung 5 juta. Coba kita biasanya tiap tahun ada 10 sapi di sini, 5 kali 10 50 juta. Mending kita ternak sapi saja misalkan. Cuma mikir untung. Siap rugi, harus siap penjual. Rugi gimana? Barangkali mereka sudah dibeli, ya, sudah dibayar, kemudian kelalaian mereka sapi mati misalkan, atau kelalaian mereka sapi cacat, patah kakinya misalkan, ya harus gantilah. Jangan siap untung doang, harus siap nanggung itu kesalahan kelalaian dari penjual tadi. Jangan cuma mikir apa yang untung sekian-sekian, ya harus siap rugi. Sebagaimana antum ya berbahagia, ya berhak untuk menetapkan keuntungan, maka siap juga dengan kerugian kalau memang itu terjadi. Jadi jangan cuma mikir ya untung saja, ya. Ini kalau memang jual beli, ini jarang di kita, yang ada banyaknya yang kedua atau yang ketiga. Bila akadnya mewakilkan dengan syarat upah, perjelas dan sepakati. Ini 2 poin utama. Perjelas maksudnya apa? Apa pekerjaan yang diamanahkan? Apa cuma nyembelih saja?
Ya, biaya operasional itu upah Pak, kata panitia. Itu apa saja? Apa cuma nyembelih saja atau sepaket semua ya, penyembelihan, pengulitan ya, pisah daging, cincang, pengemasan sampai distribusi. Jadi jelaskan itu, ini harga kok mahal banget gitu, upahnya kok sampai 1 juta satu sapi. Oh ini sudah satu paket semua, mulai dari nyembelih ya, kemudian sampai dengan distribusinya ya. Kalau nggak mau ya silakan urus sendiri, ini upah yang ditetapkan ya, disepakatilah ya. Jadi apa pekerjaannya dan besaran upahnya, kalau sudah disepakati, deal, setuju, oke. Jangan nanti kita bicarakan lah setelah itu. Setelah diselesaikan, panitia mungkin mereka menetapkan tarif yang itu di luar kemampuan sahibul kurban, maka ini nggak boleh ya. Jadi harus dijelaskan apa ini bagi mereka yang ya dengan syarat upah. Ya upah boleh dituntut. Bagi panitia ya sahibul kurban dia belum bayar, boleh dituntut. Kita artikan bekerja dengan dia, kan ijarah ini jadinya. Nah, jadi boleh dituntut ketika memang dia tidak mau bayar. Ya, jangan sampailah nanti ya kesan sampai ke ranah hukum, nggak sampai segitulah. Secara hak boleh satu sisi. Kalau memang itu kan penipuan, dia berbuat zalim kepada kita, boleh kita menuntut hak kita. Jadi ini salah satu perbedaan nanti ya terkait dengan hadiah dalam masalah jatah jatah panitia itu. Hal yang perlu untuk kita ketahui, yang namanya upah itu boleh dituntut. Maka panitia ketika mereka dari awal ada mensyaratkan ingin jatah, maka ini apa? Kesannya adalah upah memang kalau dia memang menuntut. Ya kalau memang mereka meminta, yaitu syaratnya adalah kerelaan sahibul kurban. Kalau sahibul kurban dia setuju ya silakan. Kalau enggak maka enggak boleh mereka untuk menuntut ya. Kalau memang ya hadiah itu. Tapi kalau memang ini upah, maka kalau ini akad syarat upah boleh dituntut. Dan itu diperjelas ininya apa ya. Artinya secara hak juga sahibul kurban, hak dia adalah mendapatkan upah. Ya, dan kewajiban dia menjalankan amanah yang ada. Ya, lagi musim durian. Antum mau nggak jaga kebun durian? Jaga ya, semalamnya 100.000. Ayo udah, akadnya seperti itu, jaga saja, ngumpulin, nanti diupah 100.000. Hak antum apa? Hak antum 100.000, nggak boleh makan durian. Ya, paham nggak? Jadi panitia hak antum syaratnya upah, duit. Nggak boleh ngambil daging. Seperti itu ya. Jadi kalau ada syaratnya adalah ya, upahnya adalah misalkan kami upahnya 1 juta satu ekor sapi. Oh kemahalan. Gimana ya, 800.000 aja. 200.000-nya ganti daging 2 kilo misal. Nggak boleh juga. Karena apa? Kalau daging sebagai upah ini kan sesuatu di luar ibadah kurban. Sehingga kurban itu nggak sempurna ketika itu dijadikan sebagai upah. Ya, kalau daging dijadikan sebagai upah, maka hewan kurban ini nggak sempurna untuk Allah Ta'ala. Karena apa? Dalam hewan kurban ini kita distribusinya nanti itu adalah sifatnya hadiah, ya, hadiah dan sedekah, nggak ada upah di situ. Sehingga kalau nanti daging dijadikan sebagai upah, maka upah itu kan akibat apa? Ada karena pekerjaan. Ya, dan di sini ketika dijadikan sebagai upah, ya berarti akan ada daging yang berkurang. Hewan kurban itu tidak murni, semuanya tidak utuh untuk Allah Ta'ala, tidak dijadikan untuk nilai ibadah, sedekah, sedekah seperti yang ditentukan tadi. Nah ini tadi ya, kalau memang upah ya seperti tadi kita misalkan, kalau memang tugasnya seperti itu, maka itu kewajiban antum selaku panitia dan hak antum adalah upah yang disepakati. Jangan mengambil yang lain. Baik. Kalau misalkan tadi jaga kebun durian semalam 100.000. Kemudian sama pemilik kebunnya
ya kalau nanti mau makan silahkan ambil 1-2 butir, saya hadiahkan, silahkan, nggak apa-apa. Ada izin ya, boleh seperti itu dimakan, boleh, ada izin. Nah panitia dia bisa seperti itu, asalnya dia nggak boleh menuntut. Tapi kalau kata sahibul kurban, ya upah ini 100.000 dan ini hadiah dari saya, boleh, nggak masalah. Tapi hadiah nggak bisa dituntut ya, hadiah nggak bisa dituntut. La yahillu mali imri'in muslimin illa bi tibi nafsin. Tidak halal harta orang lain kecuali dengan kerelaan dia. Jadi kalau antum nuntut hadiah dia nggak rela, ini nggak halal berarti. Daging kurban tadi itu hadiah bagi panitia, bisa hadiah. Tapi kalau hadiahnya dituntut dan ternyata sahibul kurban nggak rela, nggak halal jadinya. Jadi ya hadiah kalau diberi diizinkan terima, ya kalau enggak ya sudah. Akad yang ketiga tanpa syarat upah, ya ini resikonya ya, antum akan dapatkan pahala, memang murni menolong. Tapi perjelas juga poin-poin yang akan diamanahkan semuanya atau hanya menyembelih saja ya, karena kalau semuanya mungkin berat ya, berat. Wah ini apalagi banyak sapinya, kami hanya sanggup menyembelih dan cincang daging saja, distribusi kami nggak sanggup ya, karena pengalaman contoh aja ya, di tempat ini kalau kurban nanti masyarakat itu ngemis ke panitia akhirnya kewalahan dan kami serba salah, diberi takutnya bagaimana nanti ya nggak cukup mustahik terdata, tidak diberi mereka ngancam-ngancam. Jadi amannya kami hanya sampai pengemasan, distribusi sahibul kurban aja ya. Ya antum nggak wajib, tadi kan hukum asalnya nggak wajib antum ngurusi semua, sesuai dengan kemampuan antum kalau mau bantu. Apalagi ini tanpa upah, nggak ada upah sama sekali, sehingga ya sahibul kurban juga harus paham juga ya, perlu sadar diri. Maka di situ kita ada poin ketiga, sahibul kurban perlu sadar diri untuk tidak memberatkan panitia. Apa sadar dirinya tidak memberatkan? Ya tadi kalau diserahkan semua, panitia ini mampu atau tidak, sanggup atau tidak. Apalagi ini tanpa syarat upah. Ini sapi saya tolong urusin, nyembelihnya pakai apa, ngikatnya pakai apa, nggak dikasih sedikit pun untuk orang yang ngurusi tadi alat yang digunakan untuk ngurusi hewan kurbannya. Ini kan terus panitia dari mana dana itu tadi untuk pengurusan hewan kurban ini. Maka sahibul kurban juga sadar diri di sini saat dia menyerahkan hewan kurbannya kepada orang lain untuk diurusi, dan itu tanpa syarat upah. Dia harus mikir bahwa ngurusin hewan kurban ini butuh alat. Masa semua dibebankan ke orang tadi misalkan? Iya kalau dia ada, wah saya lengkap aman, ya udah nggak masalah. Tapi barangkali nggak ada. Ya, padahal ini ibadah dia, tapi kemudian nyulutin orang lain, ya, memberatkan orang lain. Nah ini juga dia perlu sadar diri sahibul kurban. Maka keberadaan istilah biaya operasional yang ditetapkan oleh panitia, kalau itu tujuan adalah sebenarnya itu adalah manfaat yang akan kembali ke sahibul kurban juga. Biaya operasional kalau ini maksudnya adalah manfaat yang akan kembali ke sahibul kurban, itu hal yang sangat wajar karena ini adalah ibadah dia untuk dia juga nanti. Jadi ya panitia memang tidak untuk manfaat mereka, manfaat agar pengurusan hewan kurban ini berjalan lancar. Kita butuh alat sembelih yang tajam ya, kalau yang bukan yang bagus. Kemudian tali temalinya belum yang lainnya, itu semua kan ada biaya, butuh biaya. Kita nggak punya inventaris ya, barangkali memang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya ya nggak masalah, tapi kan pengurusan ini barangkali tidak berupa panitia resmi, mungkin kepada orang tertentu ya. Nah ini juga sahibul kurban perlu sadar diri untuk tidak memberatkan ya. Ya panitia kalau udah tanpa upah tadi, kalau memang dia sanggup silakan. Atau merasa sanggup nggak ngerjain ini semua tanpa upah gitu, ditodong-todong, didatangi oleh masyarakat, mereka ngemis-ngemis minta daging, sanggup melayani mereka, nggak sanggup ya udah sampaikan ke sahibul kurban ya, sampaikan sahibul kurban, kendala kami di sini seperti ini
Distribusi menyulitkan karena ya sulit ini untuk ngantar daging ke rumah warga yang gang-gang masjid ini aja. Adapun yang lainnya silakan antum aja yang bawa ya. Maka panitia ya kalau nggak kewalahan gitu aja. Kami misalkan pembagian nanti kan biasanya bagi 3. Kami hanya membagi jatah fakir miskin aja. Adapun jatah yang lain itu bawa sendiri aja. Ya, bawa sendiri aja, barangkali antum punya tetangga. Ya, kalau di kota kan mungkin orang sebelum kurban kan macam-macam tuh, enggak bukan berarti warga jamaah itu sendiri ya. Ya mungkin dari yang jauh juga mereka kurban ke sini. Nah, di sini panitia perlu untuk ada komunikasi dari awal, perjelas ini akadnya apa ya. Kalau tanpa syarat upah. Di sini panitia boleh menerima daging yang sifatnya hadiah. Tadi sifatnya hadiah itu nggak bisa dituntun. Hadiah nggak bisa dituntut, dia diberikan alhamdulillah. Tapi bagaimana caranya? Ya silakan panitia bertanya aja ke sahibul kurban, Pak, apakah Bapak juga akan menjadikan ya teman-teman yang membantu ini bagian dari orang yang menerima mustahik sebagai hadiah? Iya, kata dia. Udah silakan kasih aja kupon ke panitia. Sifat kupon kalau pakai kupon ya. Tapi itu hadiah, ditanyakan dulu kerelaan dia. Jadi kalau nggak ditanya tiba-tiba langsung panitia bagi ke panitia, maka ya kita khawatir nanti ya saya kurban kok cuma dapat 3 kilo. Sementara sebenarnya saya juga pengen bagi ya, karena ada jatah hadiah di situ, pengen bagi ke tetangga, tapi ini dibatasi oleh panitia semua. Nah di sini panitia dia nggak paham dengan akadnya. Jadi kalaupun mereka boleh menerima daging sifatnya hadiah, hadiah itu perlu kerelaan dari orang yang memiliki harta. La yahillu malimri'im muslimin illa bitibi nafs. Tidak halal harta seseorang. Ini harta dia, hewan kurban, harta sahibul kurban. Enggak halal tanpa kerelaan dia. Jadi caranya seperti itu. Sahibul kurban barangkali bikin formulir dari awal. Ya, formulir bahwa di situ jelaskan kami panitia siap mengurusi poin A sampai ini ya, mulai dari nyembeli sampai distribusi. Ya, artinya paham sahibul kurban. Atau mungkin sahibul kurban enggak lah, distribusi saya. Ya udah, enggak usah maksa. Itu harta dia. Ya udahlah, kalau mau distribusi sendiri silakan. Tapi kemudian ya kami panitia hanya menyalurkan jatah fakir miskin sekitar masjid ini saja. Itu juga. Kemudian ditanyakan, apakah Bapak juga ingin memberikan hadiah kepada yang lain ya, mungkin kepada kepada panitia atau kepada orang warga sekitar, kepada jamaah masjid? Iya, kata dia. Ya udah. Nanti disesuaikan saja, tapi yang wajar ya. Ya kita sudah dapat izin kok dari sahibul kurban, panitia boleh dapat hadiah, tapi yang wajar. Yang wajar bagaimana? Ya mustahik sekilo, panitia 5 kilo misalnya. Lengkap itu dagingnya, tulangnya semua sebagai. Artinya kalaupun dapat hadiah yang wajar ya. Jangan nanti seenaknya habis itu ya udah, kita kan udah dapat izin. Semua dimakan oleh panitia. Izin itu juga tetap ya kita paham lah. Tapi kan ini juga nggak mungkin bukan menjadi milik kita semua, enggak. Nah ini terkait dengan bahasa jatah panitia. Kalau itu panitia yang meminta dan itu adalah sebagai kata ganti, istilah pengganti dari upah, maka nggak boleh. Tapi kalau panitia dalam rangka bertanya ya, apakah sahibul kurban rela, artinya kan menjadikan panitia bagian dari orang yang dihadiahi mustahik, boleh, baik itu nanti untuk diberikan atau mungkin untuk dimakan ya, maka tidak mengapa. Tapi syaratnya minta izin dulu. Karena takut jadi salah paham. Panitia makanlah bawa daging banyak. Ya. Ini kan padahal syaratnya tadi tanpa upah. Dan ini kadang banyak yang terjadi ya, dan panitia dia nggak paham. Dan kita hati-hati ya, karena makan yang nggak halal jadi haram bagi kita ya. Ini kalau memang tanpa upah, artinya konsekuensi panitia mereka siap lelah dan siap ya capek tapi dapat pahala. Itu ibadah antum.
Jadi siap untuk tidak dapat daging. Ya, siap untuk tidak dapat daging. Kenapa? Karena hadiah nggak bisa kita tuntut. Hadiah nggak bisa kita tuntut. Kalau memang dia beri, dia rela, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Ini kalau mau pakai akad yang ketiga. Ya. Kemudian terkait dengan larangan-larangan dalam kepanitiaan, ya, secara umum adalah tidak amanah. Tidak amanah. Ya, Allah Taala berfirman, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang menyelewengkan, ini terkait dengan ghanimah, ada kalau belum dibagi kemudian dia langsung ngambil jatah dia sebelum pembagian, ghalla yaumal qiyamah, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkan itu, akan dikalungkan. Nah ini dulu dia ngambil harta yang tidak halal baginya. Nah panitia juga sama, diam-diam nyembunyi ekor, kepala, ya, ngambil bagian dari daging. Ini belum dibagikan tapi sudah hilang dulu. Banyak terjadi seperti itu. Maka yang seperti ini ya jelas keharamannya. Dia tidak amanah. Kalaupun dapat izin, itu pun nanti, ya, setelah ada pembagian. Karena kan biasanya kita bagaimana mau distribusi kalau nggak tahu jumlah daging berapa, kita perlu data dulu, baru kemudian bisa ada pembagian yang seimbang. Maka berhati-hati panitia di sini. Kita, ya, kalau memang, ya, jadi panitia, ya pahala atau dapat upah dengan syarat upah tadi. Jadi kalau memang ingin dapat daging, jadi saiful kurban aja, aman, ya, seperti itu. Jadi berhati-hati. Dalam sebuah hadis juga ada, ya, kisah di medan perang, syirakun au syirakain finnar, ya, ada yang menyembunyikan tali sandal, dan juga dari riwayat itu selempang saja, ya. Maka mereka menganggap ini bukan barang yang berharga, tapi kata Rasulullah itu sebab dia masuk neraka. Karena apa? Belum dibagikan sudah diambil dulu. Dan ini kejadian yang banyak terjadi, ya. Dan ini kesalahan panitia di awal. Status dia tuh cuma wakil. Kalau kembali kepada poin yang kedua, dia tuh cuma wakil, itu bukan harta dia. Kalau memang harta dia, silakan dia mau ngambil sebanyaknya. Kalau itu hewan kurban dia, ya silakan. Ini hewan kurban orang lain, jadi tidak berhak untuk mengambil sesuka dia, enggak. Jadi berhati-hati, yang tidak amanah. Jadi hari istimewa, pahalanya besar, tapi kalau bermaksiat, berdosa, dosanya juga besar, ya, Lebaran. Kemudian larangan menjadikan daging sebagai upah pekerjaan. Tadi juga sudah kita isyaratkan, ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan wala u'ti min jizaratihi syai'an minha, ya. Dan aku tidak memberikan daging sebagai upah penyembelihan, tapi nu'ti min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, kami memberi upah dari kami, dari uang kami. Jadi enggak boleh, ya, menjadikan daging. Alasannya tadi, kalau daging kemudian dijadikan upah, artinya ini kurban enggak utuh. Ada bagian daging yang tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan kurban itu kan maksudnya nanti apa? Untuk disedekahkan. Untuk disedekahkan, untuk dihadiahkan. Dan motif kita bersedekah dan berhadiah itu bukan karena ada pekerjaan, tapi karena kita ingin berbagi. Adapun upah itu terjadi karena ada pekerjaan. Ya, sehingga ini kalau diambil untuk upah, berarti berkurang hewan kurban, tidak murni seluruhnya untuk Allah Ta'ala. Jadi kalaupun ingin upah dari yang lainnya, tidak menjadikan daging. Jadi kan panitia dia berhak dapatkan daging kalau itu sifatnya hadiah yang itu sudah diizinkan oleh sahibul kurban. Panitia bertindak melampaui tugasnya, ya, tadi merasa hewan kurban sudah mereka yang mengelola, seenaknya mereka kemudian mengambil daging. Kemudian mereka juga ada yang membatasi sahibul kurban. Oh Pak, kan kesepakatan cuma 3 kilo sahibul kurban, nggak boleh lebih dari itu. Apa hak antum membatasi itu? Itu kan harta dia. Kok jadi panitia yang ngatur harta orang lain? Makanya ini gara-gara nggak ada amanah di awal, nggak ada kesepakatan. Ya, karena di antara contoh pendistribusian, pembagian hewan kurban kan bagi 3.
ya. Bagi 3, sepertiga dia makan, sepertiga hadiah, sepertiga dia sedekahkan. Anggaplah misalkan jatah dia dalam satu sapi mungkin bersih 70 kilo. Kalau orang 7 berarti kan masing-masing 10 kilo. 10 kilo sepertiga, dia mungkin ingin ngambil 2/3. Sepertiga dia makan, sepertiganya untuk dia hadiah tetangga dia, karena dia tinggal mungkin nggak dekat sini. Jadi panitialah yang bagi sepertiganya. Berarti dia ngambil 6 kilo. Kemudian panitia, oh ini kebanyakan, ini cuma 5 kilo aja, nggak boleh lebih dari itu. Kalimat panitia, sikap panitia membatasi sahibul kurban, nggak boleh ngambil sesuka dia, maka ini bisa melanggar akad yang sudah dibuat. Dan panitia melampaui batas, dia nggak paham, Anda hanya wakil, ini harta dia, kok Anda jadi yang ngatur harta orang lain. Jadi kalau memang dia mau ngambil semua, ya udah distribusi, cepat kali kerja panitia selesai. Dia mau distribusi sendiri, bawa semua 10 kilo, udah bawa aja. Ya, kita berarti nggak lama-lama kita kerja, cepat kita selesai, cepat kita pulang. Ya, jadi ada panitia seperti itu, dia batasi, nggak boleh. Atau dari awal kesepakatan, Pak, kita udah kumpul nih, kita bagi 3, Bapak hanya berhak 5 kilo saja. Nah ini juga salah. Anda sebagai panitia, Anda hanya wakil. Yang punya hewan kurban ini adalah sahibul kurban. Tinggal ditanya mau seperti apa pembagiannya, mau ngambil berapa nanti, sampaikan. Jadi nggak harus nanti pokok rata semua, enggak. Barangkali ada orang dia ingin bagi hewan kurbannya sebagai hadiah untuk tetangga, untuk dia pulang kampung, misalkan ke kampung sebelah. Barangkali dia ingin ngambil lebih, itu hak dia, ya. Melampaui batas tugasnya tadi, ada yang sebagian daerah di tempat kami dapati, ada yang kadang beredar sahibul kurban tuh nggak boleh makan daging kurban. Ya, jadi ya dia ngambil kurban, dia ketika ngambil jatahnya nggak boleh. Ini khusus fakir miskin saja. Nah, dia melarang. Nah, ini dia nggak sadar tugas dia tuh hanya wakilan, itu bukan harta dia sebenarnya. Ini tindakan melampaui batas juga dari panitia, ya. Kemudian menjual daging atau kulit hewan kurban ini juga nggak boleh, ya, dijual, karena dia wakil, berarti dia juga bertindak sebagai sahibul kurban, ya. Daging kurban nggak boleh dijual. Tapi caranya bagaimana terkait dengan kulit, ya, atau yang lainnya? Maka dipindah tangankan dulu, diserah terimakan kepada pihak lain, kepada mustahik. Jadi panitia, ya, mana pengurus masjid, Pak, ini hadiah untuk pengurus masjid, ya, kulit. Untuk kita apakan kulit ini, ya, serah mau diapakan. Kemudian ada datang penampung kulit, udah, kemudian kan sudah diserah terimakan, itu sudah dimiliki orang lain, sudah milik pengurus masjid. Kemudian pengurus masjid dia jual, udah boleh, tidak masalah. Tapi kalau panitia langsung jual, nggak boleh. Tuh, mumpung ada penampung langsung kita jual saja, nanti uangnya bisa untuk apa kita sumbangkan juga, nggak boleh. Jadi kalau mau diserah terimakan dulu kepada pihak lain. Ketika harta sudah berpindah tangan, ya sudah akan berpindah ininya kepemilikan. Selama itu, ya, panitia yang menjadi pelaku yang menjual, berarti panitia kan bertindak selaku wakil dari sahibul kurban. Sahibul kurban dia nggak boleh untuk menjual dagingnya, karena kalau dijual berarti nggak utuh juga. Tadi sama seperti daging sebagai upah. Jadi sembelihan ini dari hewan kurban ini murni untuk sedekah, hadiah, atau dia makan. Tapi manakala ini untuk dijual, maka nggak boleh, ya. Jadi panitia juga sama, solusinya bagaimana? Serah terimakan dulu kepada mustahik, siapalah, mau pengurus masjid atau fakir miskin, kasih saja. Terus mereka bisa kita arahkan, loh nanti saya nggak makan kulit, jual aja nggak apa-apa. Kita arahkan seperti itu sudah jadi milik Bapak, silakan Bapak berhak, ya. Mustahik kalau sudah dia menerima, ya, daging, berarti sudah jadi milik dia. Mau dia makan, mau dikasih orang lain lagi, mau dia jual, nggak masalah. Itu sudah jadi harta dia. Panitia tidak ihsan dalam penanganan hewan kurban itu banyak sekali, ya. Kita tidak tampilkan gambar, barangkali itu juga sudah sering dapati. Tidak ihsan penanganan hewan kurban ketika menurunkan hewan kurbannya, kemudian sapi jadi patah kaki, kemudian datang dari zuhur sampai besok disembeli berapa jam itu, nggak dikasih minum, nggak diikat aja seperti itu, misalkan, ya. Dibiarin stresnya, kemudian dibiarin terbuka, dilihatin, kemudian barangkali diganggu sama anak-anak. Jadi ini termasuk tidak ihsan sebelum penyembelihannya.
Kemudian juga di saat penyembelihan juga sama, di saat mengikat ya mungkin tali ikatan terlalu tinggi sehingga ketika direbahkan sapi kemudian tercekik, dan itu terjadi ya. Belum lagi sudah diikatnya berlebihan, diikat, diinjak. Nah itu juga sama menjadikan sapi kesakitan. Banyak hal termasuk dalam penyembelihannya sendiri juga menggunakan senjata yang tidak tajam. Ya ini contoh tidak ihsan di dalam penanganan hewan kurban, sehingga ya ini penting bagi para sahibul kurban, para panitia, ilmu dan kemampuannya, skill mereka terus untuk diasah. Ya, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggulah kehancurannya, enggak benar akhirnya. Daging ya entah kemana, enggak tepat sasaran. Kemudian juga hewan yang barangkali sudah mati duluan, juga tukang jagal mungkin tidak berpengalaman, bukan nyembelih leher, nyembelih talinya lepas. Kejadian seperti itu ada ya. Jadi ya sahibul kurban kalau memang dia merasa enggak ini, ya udah serahkan saja kepada yang ahlinya. Karena ini ibadah tahunan, kadang orang enggak bisa lihat sapi aja udah takut, apalagi sampai menyembelih ya. Banyak hal yang tidak ihsan, dan panitia perlu untuk membenahi, memahami fikih kurban. Fikih kurban tadi nanti mereka akan membeli hewan kurban, sehingga perlu mengecek umur hewan kurban ya, seperti harus tahu cacat-cacat yang enggak boleh, karena mereka diwakilkan untuk mencari hewan kurban. Kemudian dalam hal penanganan hewan kurban ihsan, innallaha katabal ihsan ya, ini juga harus paham, jangan nanti melakukan tindakan yang kemudian menyakiti hewan. Panitia perlu terus membenahi manajemen kepanitiaannya. Ada 3 poin penting ini panitia. Kalau ingin kegiatan pengurusan hewan kurban berjalan lancar, 3 hal penting yang menjadi faktor utama kelancaran pengurusan hewan kurban. Yang pertama, tempat. Kalau tempatnya memadai, tempatnya strategis, ya ada untuk penyembelihan, untuk pengulitan, pokoknya tempat ya sesuai dengan standar lah, misal bisa standar RPH atau yang artinya mudah nanti kita untuk menyembelih. Jadi ya kalau panitia kita perhatikan tempat kita motong ini segini luasnya, sapinya 10 misalkan. Ya, luasnya kecil, nanti bagaimana? Nah, ini itu perlu diperhatikan terlebih. Jadi kalau memang tempat kita kecil, ya udah jangan banyak-banyak sapinya, batasi saja. Kami cuma sanggup 5 aja. Karena kalau ada 10 gimana ini? Susah. Ya, kalau semuanya ngamuk, repot kita. Jadi tempat itu poin pertama. Kemudian yang kedua, panitia pembagian tugas. Itu kalau pengen lancar, tepat, amanah, pembagian tugas. Yang ngulit, udah ngulit dari awal sampai akhir, ngulit semenit 2 menit, pindahlah, susah nyincang daging aja tuh. Susah pindah lagi, tidak selesai gitu kan. Nah, ini siapa bertanggung jawab? Enggak ada. Enggak jelas tugasnya. Jadi ada rapat, jadi belilah. Ya, panitia kan sukarela tadi. Antum kalau memang enggak sanggup di bagian itu, ya udah cari yang bagian yang antum bisa aja. Ya. Jadi jangan memaksakan diri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pun tidak membebani kita. Jadi kalau antum ketika dikasih tugas, udah ngomong aja, afwan ana nggak bisa. Jangan nanti akhirnya apa? Kembali ke hadis tadi, fantadhiris sa'ah, tunggulah. Ya, ada masalah ketika kita tidak mampu ya menangani hal tersebut. Jadi pembagian tugas ini poin kedua, panitia kalau ingin berjalan lancar jelas. Insya Allah kalau bekerja sesuai dengan tugasnya dan masing-masing amanah, insya Allah ini lebih cepat. Dan yang ketiga, kalau memang ingin lebih lancar adalah alat memang, ya. Alat ya, zaman kan terus berubah nih, kita lihat macam-macam. Nanti orang ada alat untuk memudahkan, dulu kita taunya kapak aja nyincang tulang, sekarang udah ada alat. Ya silahkan, barangkali ada dana operasional yang tersisa, ini untuk cadangan kita, beli alat, mungkin alat potong tulang ya, penyembelihan juga dengan golok yang tajam, semua serba inilah. Alat itu hal yang sangat membantu yang kemudian menjadikan pekerjaan ini lebih mudah ya. Jadi itu 3 hal yang perlu dipikirkan oleh panitia kalau ingin kegiatan ini berjalan lancar.
tempat kita ini akan menyesuaikan nanti bagaimana kemampuan kita. Jadi jangan sanggup ladani semua, wah kita berbangga-bangga jumlah sapi di sini lebih banyak, padahal tempat mereka kecil, ya. Kemudian ya pembagian tugas panitia juga sedikit, kewalahan. Ya, dan ini bahaya, sapi tidak tertangani, berapa jam kemudian dibiarkan seperti itu, nyampe ke mustahik itu sudah enggak layak dimakan lagi. Waliyadzubillah, amanah la takhunu amanatikum. Allah berfirman, jangan kalian khianati amanah, aufu bil uqud. Ya, jadi kalau kemudian sahibul kurban menuntut, itu salah kita. Ini jadi sebab banyak akhirnya pas sahibul kurban ya orang jadi malas berkurban karena sikap panitia yang seperti tidak profesional dan mereka tidak membekali, ya, tidak menambah skill. Maka sekarang sudah banyak ada pelatihan di YouTube pun kita bisa dapatkan ilmu banyak, ya, bagaimana cara penanganan hewan pun alhamdulillah pemerintah kita juga ya memiliki perhatian, ya, yang terkait dengan penanganan hewan kurban. Tinggal memang barangkali tinggal masyarakatnya ini mau sadar atau tidak. Ya, mau cara lama lah, yang penting jatuh, penting mati nanti, kan enggak seperti itu, ya. Semua ada ilmunya. Kenapa? Karena ini semua adalah ibadah, dan ibadah itu pasti ada tuntunannya. Pasti ada tuntunannya. Tinggal kita terus belajar, ya. Jadi panitia pun sama juga, karena ini ibadah tahunan dan tidak semua masyarakat menangani hewan kurbannya sendiri, sehingga agar terus lancar dan sunnah ini terus dilakukan oleh kaum muslimin, ya perlu untuk menambah ya skill penanganan hewan kurban. Barangkali ya tambah ilmu, ya dari dokter hewan mungkin mereka menyampaikan edukasi tentang kesejahteraan hewan seperti apa. Karena kita kan nggak tiap hari sama hewan, kita nggak tahu sapi itu kalau tanda dia ngamuk, stres itu seperti apa, kita nggak tahu, ya. Maka itu semua ada ilmunya, tentunya dengan belajar. Allah Ta'ala alamin yang bisa kami sampaikan, ya. Kesimpulannya, ya, kami simpulkan bahwa ini ibadah asalnya adalah dilakukan sendiri. Asalnya demikian. Ibadah ya Allah tetapkan bagi kita masing-masing mukallaf. Antum kerjakan sendiri. Ya, kalau memang enggak mampu, ya memang boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Dan ketika mewakilkan, akadnya harus jelas. Antum minta tolong apa? Dan yang diminta tolong juga sadar diri sanggupnya apa. Dan harus sadar diri antum cuma diminta tolong, bukan dikasih hewan ini sehingga merasa sudah jadi milik antum seluruhnya, antum kuasai, antum atur seenak antum. Enggak, antum cuma diwakilkan ngurusin. Secara kepemilikan masih milik sahibul kurban. Ya tergantung nanti akadnya apa. Nah, ini kalau diwakilkan kepada orang lain. Kemudian ya kalau diwakilkan tadi, antum dengan upah atau tanpa upah. Kalau dengan upah, hak antum dapatkan upah, kewajiban antum jalankan pekerjaan tugas amanah yang diberikan. Dan itu dijelaskan apa upah ini 200.000 cuma nyembelih saja atau semuanya. Nanti jangan sampai setelah itu ya baru berantem. Masalah berantem hari lebaran terus mau megang golok. Ya, masalah itu. Kalau memang tanpa upah udah saya murni, kita enggak ada syarat upah, kita bantu dah. Ya siap-siap, antum memang dapatkan pahala aja. Jangan berharap yang lain. Ya ikhlas lillahi ta'ala. Ya kalau memang tanpa upah. Nah, dan ibadah ini juga ada aturannya. Dia sebagai wakil tidak boleh nanti ya melampaui batas. Tadi ya nggak boleh sebelum kurban nanti dapatkan daging, alasan nggak boleh makan, atau mereka membatasi pada itu adalah harta orang lain, atau ya mereka tidak ihsan, dan itu banyak sekali ya dilakukan oleh masyarakat. Memang ini edukasi yang masih perlu untuk terus digalakkan. Demikian yang bisa kami simpulkan. Tentunya banyak hal lain ya barangkali ingin ditampilkan, tapi setidaknya ya, membuka pola pikir kita bahwa ini ibadah nggak main-main, pahalanya besar, tapi dosanya juga besar kalau nggak benar. Apalagi ini di hari istimewa, ya. Maka lillahi ta'ala kita ya bantu orang lain. Kalau memang ingin upah silakan dari awal jelaskan akad antum. Tapi kalau memang nyari pahala, niatkan lillahi ta'ala dan tambah ilmunya. Ya. Demikian, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya, Bapak.
Iya, iya. Iya, ini akad ya. Tadi tidak kita jazakallahu khairan, ini pertanyaan yang bagus. Ini terkait dengan manajemen distribusinya ya. Memang itu hak sahibul kurban, dia patungan sapi 3 juta, berarti 7 orang 21 juta. Barangkali ada yang patungan kami sapi 5 juta satu orang, berarti beli sapi 35 juta. Tentunya kualitas akan berbeda. Kualitas akan berbeda. Setelah disembelih kok dapat daging yang ini gitu kan. Atau terkadang karena dia buru-buru, saya mau buru-buru nih mau pulang kampung, saya bisa nggak ngambil daging kurban saya sekarang, sahibul kurban datang ke panitia, udah ini dikasih, padahal sapinya belum dipotong, dia dapat daging orang lain. Itu contoh juga Pak ya, seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana hukum seperti ini? Ada solusi. Makanya dari awal sahibul kurban dikumpulkan. Bapak-bapak setuju nggak kalau daging kurban bapak ini dijadikan hadiah untuk sesama sahibul kurban juga? Ya, kami setuju, nggak apa-apa walaupun saya sapi 35 juta, nanti kalau misalkan dia buru-buru pengen mengambil dulu, ambil aja jatah saya dari sapi saya, boleh. Atau saya kambing, dia mau kambing, saling berbagi gitu. Ada persetujuan dari awal. Kalau memang demikian, itu mudah bagi panitia. Kalau memang semua sahibul kurban setuju untuk mereka saling berbagi sesama sahibul kurban, setiap sembeli gabung aja, dagingnya dicampur semua, tinggal timbang. Ya silakan, semua boleh untuk ngambil. Itu sudah ada kesepakatan di awal. Tapi kalau memang sahibul kurban nggak setuju, maka nggak boleh dicampur. Satu-satu Pak, belum bisa dibagi, kambing bapak belum dipotong gitu kan. Ya mau resiko, mau tunggu dulu gitu kan. Kalau memang dia nggak mau ada tukar daging gitu kan, dia nggak setuju makan daging orang lain, dia maunya daging sekurban dia, yaitu konsekuensi panitia, mereka harus benar-benar bisa memisahkan daging sahibul kurban. Makanya barangkali mungkin tergantung teknis itu ya, mungkin ini sapi kita 7, ya udah kita bikin 7 pos sapi, atau mungkin kita 7, berarti mungkin contoh aja ya panitia, karena sapinya 7 bikin 7 pos, artinya satu sapi ditangani oleh 10 orang tim, 10 orang nih mulai nyembelih sampai nyincang terakhir, pokoknya kerjaan kalian ngurusi daging ini aja. Nah, itu mudah untuk memisahkan antar daging. Bapak sapi berapa? Sapi 3, oh ke sana Pak dagingnya, seperti itu, sehingga tidak tercampur. Itu kalau memang mereka nggak setuju, ingin tetap sapi mereka, daging mereka ya. Nah, tapi kalau memang sama-sama setuju dari awal, sehingga panitia itu masalah ini perlu mungkin untuk kumpulkan dulu, tanya seperti itu, bahwa setuju nggak, tapi benar-benar mereka paham maksudnya apa nih Pak, maksudnya apa, maksudnya kalau bapak pengen duluan ingin ngambil daging, sementara sapi bapak belum disembelih, bapak ngambil daging orang lain, setuju nggak, walaupun itu kualitas harga yang berbeda. Atau bapak mungkin kurbannya sapi tapi dapatnya kambing, tergantung sahibul kurban yang punya kambing itu setuju atau tidak menjadikan dia sebagai mustahik hadiah ya. Jadi itu solusinya Pak. Kalau tidak ada persetujuan, maka nggak boleh sebenarnya. Ini contoh ketidakamaнаhan panitia ya, contoh tidak amanah, sehingga ya namanya hadiah kan perlu kerelaan ya, maka perlu ditanyakan terlebih dahulu. Nah ini ya, nanti bagi panitia perlu untuk ditanyakan kembali kepada masing-masing sahibul kurban. Taib yang lain ya. Iya. Pertanyaannya apakah ya sahibul kurban mendapatkan jatah sepertiga untuk dia makan itu hanya berupa daging saja atau boleh untuk yang lain ya. Pertama yang perlu kita pahami,
pembagian khusus harus sepertiga, dikatakan harus enggak harus. Allah memang mengisyaratkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi hewan sembelihan antum, Allah firmankan fakulu minha, makan. Jadi enggak benar kalau ada mengatakan yang kurban tuh enggak boleh makan daging, Allah nyuruh makan kita. Ya, Allah suruh kita makan. Wah, halal kok. Jadi itu bagian yang pertama, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan beri makan, hadiahkan. Al-qani' dan mu'tar ini adalah dua pihak. Pertama, orang yang memang dia sangat membutuhkan, fakir miskin, mereka tuh butuh daging. Berarti kalau ke fakir miskin itu sedekah namanya, ya. Atau orang yang kaya, dia enggak minta-minta. Nah, ini namanya hadiah. Maka ada isyarat dalam ayat tersebut, cara kita distribusi hewan kurban ini dibagi tiga. Jadi bagi tiga, sepertiga kita, sepertiga sifatnya hadiah. Orang kaya silakan, tetangga, ya, tidak masalah, namanya hadiah. Orang kaya juga nggak masalah. Kemudian kepada fakir miskin. Pun misal bagi dua, saya mau ngambil setengah, makan setengahnya saya hadiahkan juga tidak mengapa. Beri makan sendiri, boleh nggak? Kambing ya beli 2,5 juta, bersih berapa mas? Nyampe 8 kilo nggak? Ya anggaplah 8 kilo, anggota keluarganya 15 orang, cukup itu. Wah, keluarga saya aja nggak cukup gitu, misal 8 kilo kan? Dia makan sendiri misalkan, sah nggak sembelihan yang dia nggak bagi-bagi orang lain? Ya sah kurbannya, cuma dia nggak dapat pahala sedekah aja kalau dia nggak bagi orang lain. Ya, karena hikmah kurban itu dua, kita ada ibadah menyembeli, ada ibadah bagi-bagi daging, sedekah daging. Jadi kalau dia makan sendiri nggak dosa satu sisi. Kalau memang apalagi mungkin anggota keluarganya banyak dan dia butuh, yaitu sedekah untuk keluarga dia sendiri. Kalau memang mereka termasuk orang yang sangat membutuhkan, mungkin kondisi seperti itu. Nah, ini terkait dengan pembagian, ya, itu yang memudahkan kita saja. Dan memang praktek Rasulullah juga ada dalam sebuah riwayat, beliau makan sepertiga, sedekah sepertiga, hadiah sepertiga. Nah, ya sepertiga itu ya bebas, ya. Di kita kan semua dimakan kecuali bulu. Ya, bulu aja nggak kita manfaatkan. Jadi nggak masalah Pak, daging campur tulangnya, ya, kepala tambah otaknya, lidahnya, nggak masalah itu. Itunya sepertiga dari keseluruhan yang bisa untuk dikonsumsi itu. Kalau mau ngambil sepertiga misalkan, ya, artinya nggak mutlak. Jadi panitia makanya juga jangan berlebihan, ya, melampaui batas. Udah sebelum kurban tuh cuma daging aja, yang lainnya nggak, jadi nggak boleh. Itu ingat, itu harta orang lain. Kalau dia minta ini, wah cerewet banget nih minta ini, ya hak dia, itu harta dia, ya, itu harta dia. Dia minta ini sekilo, antum risiko jadi panitia seperti itu, apalagi antum diupah gitu kan, itu pekerjaan antum. Jadi ya silakan, makanya tanya benar-benar maunya apa gitu. Jangan nanti sudah dikasih ini, wah nggak mau yang ini, mau yang lain. Dari awal lah, buat formulir barangkali, kasih ke sahibul kurban, mintanya apa, bagian apa, tanya, ya, patungan 7 orang, semua ingin buntut, masalah kan? Satu sapi patungan 7 orang, Pak, kami semua pengen buntut misalkan. Gimana solusinya? Buntutnya 1 Pak. Kalian orang 7, bagi 7 mau nggak gitu kan? Wah pengen segini. Ya caranya tadi kembali ke sana Pak. Pertanyaan Bapak tadi, setuju nggak sahibul kurban yang lain buntut sapinya itu dikasih ke yang ini? Karena mungkin ada di satu sapi itu mereka nggak mau buntut. Setuju nggak dikasihkan ke mereka ini 7 orang pengen buntut semua gitu? Kalau setuju, nah, itu solusi Pak, ya. Kalau memang ada mereka rela, tapi tentunya harus dengan kerelaan, dia ditanya dulu terlebih dahulu. Jadi ya nggak masalah. Intinya panitia dia hanya menjadi wakil aja. Jadi bukan yang ngatur seluruhnya. Ngatur kita ini hanya pengaturan yang kita mampu sampai di mana gitu kan. Jadi kalau memang sahibul kurban, ada kita bingung cerewet banget, udah bawa aja semua Pak, distribusi sendiri. Misalkan kita cuma sanggup yang ini aja gitu kan. Makanya tadi ya sahibul kurban sadar dirilah, jangan memberatkan orang lain juga gitu. Kalau memang pengen ini ya silakan, kalau mau distribusi juga silakan. Itu Pak, ya.
Baik. Yang lain? Iya, senang. Ya distribusinya sekaligus aja gitu kan. Ya kembali ke sahibul kurban aja. Kalau memang dia rela mau distribusikan ke situ semua ya silahkan. Kalau memang ada kerelaan, tapi tetap harus ini ya, harus dari awal lah ya Pak. Kalau memang distribusinya cuma sekitar ini aja. Ya, makanya kalau dia tinggalnya jauh, ya dia pengen ada tetangga dia. Nah ada masalah seperti ini yang terjadi pernah kami dapati. Jadi semua diserahkan ke panitia. Dia kan patungan 7 orang. Anggaplah tadi 70 kilo, 10 kilo jatah dia sebenarnya kan. Jadi dia ngasih nama-nama ke panitia. Nih tolong dikasih ya kepada mereka, jatah saya kan ada di situ. Jatah dia cuma 10 kilo, dia ngasih 15 orang di situ. Ya, 15 orang. Berarti kalau 10 kilo dia makan sepertiga, 3 kilo, sisa 6 kilo dibagi 15. Ya seperti itu resikonya. Itu kan jatah antum cuma seperti itu. Kalau ingin bagi-bagi ke nama yang terlampir. Ada lebih dari itu sampai 30 ngasih. Ya, artinya akhirnya apa? Panitia kadang kalau dia nggak paham, dia ambil jatah orang lain untuk bagi jatah yang ini gitu kan. Nah ini kan butuh kerelaan yang punya sahibul kurban yang lain. Antum setuju nggak jatah antum untuk ngasih hadiah fulan? Fulan ini adalah nama yang disampaikan, diajukan, diusulkan oleh sahibul kurban yang lain. Nah seperti itu juga. Makanya kita panitia gini aja, nggak mau ribet-ribet. Kalau ngambil amanah lah kita sekitar ini aja. Kalau hadiah ini kan karena bapak banyak mintanya ini bapak aja yang ngatur itu. Gini tuh 10 kilo anggap kita, kami cuma ngambil 3 kilo aja pak, 6 selebihnya bapak aja bawa ada. Berat nggak bawa daging 6 kilo? Enggak kan? Bawa aja udah. Kita cuma bagi 3 kilo aja gitu. Itu kalau panitia sudah kewalahan, udah mustahiknya seperti itu, tambah sahibul kurban juga cerewet misalkan kan. Nah ini karena sahibul kurban nggak paham dia tadi. Tapi kalau memang dari awal sudah ada kerelaan, aman lah. Pokoknya sembelih sapi saya yang pertama, habis itu makan-makan lah panitia. Nah itu kan, untuk panitia makanlah jatah saya mau dimakan. Aman udah seperti itu. Panitia enggak, tapi yang sewajar nanti ketika memanfaatkan hadiah yang sudah diberikan tadi. Kalau memang penyaluran itu disetujui tidak masalah. Atau karena kita kewalahan 10 sini kemudian kita salurkan ke dusun sebelah. Dan ini juga harus sepengetahuan sahibul kurban. Pak, karena di sana enggak ada, boleh enggak sapi di sini kita salurkan ke sana? Ya boleh, tapi jatah Bapak dari mana nanti? Ya enggak apa-apa lah, saya enggak ambil jatah dari sana. Tinggal mungkin ditanya sahibul kurban sini, Pak, mau enggak ngasih tadi kita sampaikan daging Bapak ini juga dihadiahkan ke sahibul kurban yang lain, mau ya udah dikasih aja. Seperti itu. Intinya jelas aja dari awal ya. Karena kita sedang ngatur harta orang lain. Jangan kita yang kemudian melampaui batas. Tapi yang terakhir ya. Ya tadilah dia apakah sudah diberikan izin oleh sahibul kurban untuk makan dari jatah dia. Kalau memang ada izin silakan. Tapi kalau nggak ada izin nggak boleh panitia langsung menetapkan sendiri. Nggak bisa, karena hadiah nggak bisa dituntut, butuh keikhlasan. Rela nggak sahibul kurban kalau panitia makan-makan ngambil dari bagian daging? Boleh kata sahibul kurban, ya udah boleh. Atau mungkin solusi terkadang sebagian daerah kan ada sapi bantuan. Itu bukan kurban ya, mungkin sapi dari perusahaan CSR gitu kan, atau dari orang kafir barangkali ada yang ngasih. Terima nggak kalau orang kafir dia ngasih hewan itu?
Kalau nggak ada syarat nggak apa-apa, terima aja. Kalau nggak ada syarat, misalkan ini hewan saya tapi syaratnya nanti ya harus melakukan ya mungkin kesyirikan di kita, nggak boleh gitu. Kalau ada syarat yang menghinakan kita sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia ngasih cuma-cuma, terima aja nggak masalah. Nah itu bisa jadi jatah panitia. Sebagian ya, sebagian juga diberikan agar maslahatnya bisa merata ya. Jadi apapun tindakan panitia, ingat itu bukan milik antum. Ketika itu bukan milik antum, antum butuh kejelasan, akad dan kerelaan dari yang memiliki harta. Dan antum nggak berhak ngatur-ngatur harta orang itu karena bukan milik antum. Jadi itu kunci utama, sehingga agar tidak salah dalam menjalankan amanah ini, bertanyalah dan lakukanlah sesuai dengan kemampuan yang bisa antum lakukan. Nggak sanggup Pak, ini memang ibadah dia sebenarnya, tugas dia. Makanya sahibul kurban juga perlu banyak edukasi, harus paham ini ibadah antum. Antum juga harus memiliki andil, entah menyembelihnya atau juga ikut. Saya juga bagian dari panitia lah, bantu-bantu juga misalkan ya. Adalah, jangan cuma sekedar menyerahkan, memberatkan orang lain tanpa kejelasan akad. Ini nanti menimbulkan tadi ya banyak tanda tanya dan masalah. Ini yang bisa disampaikan ya. Barangkali nanti ada pertanyaan lain bisa disampaikan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi